Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan gambar desain ruang bawah tangga, karena ruang bawah tangga itu juga ruangan yang harus difungsionalkan karena banyak kebutuhan di dalam aktivitas rumah, sehingga harus semaksimal mungkin kita gunakan untuk kebutuhan kita, misalnya menyimpan baju, untuk rak TV dan lain-lain. Ini yang saya tampilkan di sini adalah untuk rak TV dan rak baju. Yang rak baju itu yang terlihat di gambar ada pintu kaca. Pintu kaca tersebut bisa digunakan untuk rak baju. Di samping itu juga untuk gudang juga bisa. Jadi untuk sapu, untuk peralatan pel dan lain-lain bisa masuk ke situ. Sedangkan untuk sebelahnya itu juga bisa dipakai rak TV atau meja belajar. Jadi meja belajar juga bisa ditempatkan di bawah tangga, asalkan posisinya tangganya pada posisi yang lebih atas, posisi yang balik. Jadi kalau yang lebih kecil mungkin nggak bisa karena terlalu pendek. Biasanya kalau yang pas kecil, pas naik tangga pertama, itu biasanya digunakan untuk gudang, untuk lemari-lemari sifatnya yang kecil-kecil. Jadi untuk alat pel, untuk peralatan sabun dan lain-lain, itu biasanya dipakai di situ. Tapi kalau yang kembalinya akan lebih tinggi, jadi bisa digunakan rak TV, meja belajar dan lain-lain di situ. Tergantung kebutuhan si pemilik rumah, permintaannya gimana. Channelmu kena copyright. Apa? Channel yang kena copyright, pendapatanmu nggak akan bertambah, guys. Sini saya menampilkan sketsa, karena sketsa sangat penting sekali dalam Makanya jangan menggunakan lagu orang. menuangkan ide gagasan para perancang, juga untuk menjelaskan pada pemilik. Biasanya kalau pakai laptop itu juga nggak bisa langsung, gambarnya juga terlalu lama. Tapi kalau bisa nyeket, bisa menjelaskan sekaligus. Tapi kalau pakai laptop dengan gambar 3D, biasanya kita harus punya file yang banyak, model tentang fungsi-fungsi di bawah tangga. Nah, di situ nanti bisa menjelaskan kayak gini. Tetapi akhirnya nanti tidak maksimal, karena apa? Dari situ ada bagian-bagian yang tidak bisa dijelaskan keseluruhannya. Jadi dari 30 gambar yang kita tunjukkan ke customer, nanti ada minta lemari kayak ini, terus tutupnya kayak ini, terus mejanya kayak yang ini, mejanya. Nah, kita harus menggabungkan lagi. Kalau pakai laptop tidak memungkinkan. Oleh karena itu kita harus pandai menyeket, sehingga kita bisa menjelaskan. Nanti jadinya kayak gini, pintunya cuma satu, terus mejanya cuma satu orang, nggak bisa dua orang. Jadi lebih jelas lagi kepada konsumen untuk menjelaskan itu. Untuk berikutnya nanti mungkin bisa kita jelaskan mulai gambar 3D di rumah. Tapi kalau langsung di tempatnya, itu kemungkinan sulit, karena gambarnya nggak bisa semenit 2 menit. Tapi kalau Anda bisa menyeket dengan cepat, itu bisa menjelaskan dengan gamblang apa permintaan pemilik, maksud dan kegunaannya di dalam sket tersebut. Anda bisa mendesainnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pemilik, sehingga pemilik nantinya kalau desain itu jadi merasa puas sesuai dengan keinginan dan kemauannya dia. Itu mengapa selalu saya tampilkan sket, karena sket itu sangat penting sekali.
Jadi meskipun di dalam hal itu dia pandai sekali menggambar 3D, tapi kalau dia nggak bisa sket, itu tadi kelemahannya. Jadi di dalam konsultasi tersebut itu gambar itu nggak mungkin orang langsung oh ya persis kayak begini, nggak mungkin gitu. Mesti ada yang jangan kayak aku nggak mau kayak ini nggak mau, harusnya minta gini, mesti kayak begitu. Jadi dengan sket Anda bisa menerjemahkan kepada orangnya. Itulah kelebihan sket. Terus dalam hal merancang, kalau Anda belajar mendesain, Anda juga lebih leluasa, lebih cepat untuk mencari ide, dalam hal pengfungsian material. Jadi nanti kita bisa mencatat, Anda bisa menyeket dalam seket itu, itu nanti kamu pakai ini sumpama pakai material wallpaper seumpama dindingnya, itu nanti bisa kita ganti dengan HPL atau dengan bahan-bahan yang lain, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mentransfer ide kita di situ. Tapi kalau di gambar 3D, itu biasanya lama juga, waktunya juga lama. Terus juga program-programnya itu harus lewat program ini, tidak bisa langsung maksimal desain yang awal. Memang nggak bisa terlihat gambar jadinya aslinya, cuma mewakili bentuk dan fungsionalnya. Terus nanti keserasian dalam ruangan tersebut akan tercapai dalam desain tersebut. Nah, itulah yang saya maksud di sini. Jadi karakter gambar memang harus kita kuasai. Mungkin gambar wallpaper itu bagaimana, gambar RBL itu bagaimana, gambar pikelitan itu bagaimana, gambar kaca bagaimana, kalau gambar kaca biasa gimana, kalau gambar kaca cermin gimana. Jadi itu nanti Anda bisa merasakan sendiri bagi orang yang desain, merasakan sendiri bagi yang belajar desain. Oh iya, bagus ternyata pakai kaca. Dan dalam sket saya itu saya tunjukkan berbagai macam karakter bahan. Mungkin ada yang ini nggak bisa pakai kaca, pakai apa, harus pakai HPL. Bukan pakai dinding tapi ini pakai HPL. Ini bukan pakai HPL tapi ini pakai kaca. Jadi di gambar-gambar tersebut ada karakter gambar yang sudah menunjukkan bahwa itu bahan-bahan yang ditampilkan cuma standar, jadi kaca biasa. Tapi kalau 3D bisa kaca one way, kaca macam-macam, kaca yang mahal-mahal juga bisa tampil. Tapi sini cuma perwakilan aja, tapi juga bisa menjelaskan secara utuh dari nanti ini bahannya itu kaca. Terus HPL juga nanti bisa menyesuaikan dinding-dinding yang ada, keramik yang ada pada rumah tersebut. Makanya kami nggak menampilkan banyak gambar 3D karena nanti bisa diolah sendiri, karena itu biasanya juga kalau gambar 3D juga biasanya bawa contoh bahan yang akan dipakai, dan itu pun nggak bisa persis sama yang ditampilkan di gambar 3D karena terbatasnya bahan yang ada di pasaran.
saya tampilkan juga bisa dipakai rak-rak mainan, rak-rak cindera mata, terus dipakai rak TV juga bisa, terus dipakai apa itu ada laci-laci ya, tergantung keinginan si pemilik rumah maunya gimana. Jadi kita bisa nyekat di tempat tersebut dengan fungsi yang diinginkan. Itulah keberuntungan orang yang pandai menyekat. Tadi gitu aman di situ. Kalau memang gambar 3D hasilnya juga bagus juga, cuma nggak bisa langsung inspiratif kemauannya pemilik tersebut apa, cuma gimana lah itu nggak bisa kita catat. Masalah ini yang kita jelaskan gambar nggak bisa kita catat, harus kita gambar keinginan. Meja, foto mejanya seberapa, itu di situ nanti tersampaikan di situ. Jadi saya minta 3 meja, ukurannya nggak bisa Bu, 3 meja, ini ruangannya segini. Nah itulah utamanya nanti bisa di situ nanti. Jadi nanti nyekat di situ, ini mejanya nanti kayak gini. Nah itu nanti setelah itu Anda juga bisa menjelaskan lewat gambar-gambar 3D. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna.